kelas 11 IAJA mapel teknologi layanan jaringan. Pada video kali ini saya mau bacakan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan software. Kita ke materinya. Teknologi satelit A. Pengertian satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis, satelit alami dan satelit buatan. B. Proses transmisi satelit. 1. Uplink frekuensi. Stasiun bumi mengirim ke satelit frekuensi yang terjadi antara stasiun bumi ketika mengirimkan data ke satelit. 2. Downlink frekuensi. Satelit mengirim ke stasiun bumi frekuensi yang terjadi ketika satelit mengirimkan data ke stasiun bumi. C. Keuntungan atau kelebihan komunikasi satelit. 1. Aplikasi komunikasi nikabel dan seluler dapat dengan mudah dibuat dengan komunikasi satelit di alokasi yang tidak tergantung. 2. Menyediakan bandwidth yang lebih luas berdasarkan jenis SCPC atau MCPC. 3. Jarak jauh bisa lebih luas. 4. Komunikasi satelit menggunakan satelit yang ditempatkan di atas bumi untuk komunikasi dengan VSAT yang ditempatkan di bumi. 5. Stasiun pemancar gelombang mikro. Di luar angkasa ia menggunakan satelit untuk menyampaikan sinyal radio yang dipancarkan dari stasiun bumi. Kekurangan komunikasi satelit. 1. Biaya pembangunan awal untuk sistem komunikasi berbasis satelit. 2. Secara bertahap konsumsi pemakaian saluran data menyebabkan bandwidth akan habis. 3. Satelit memiliki umur sekitar 12 sampai 15 tahun. Desain 4. Desain, pengembangan, investasi, dan asuransi satelit membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Pembuatan satelit membutuhkan lebih banyak waktu. G1. Geosynchronous orbit adalah orbit suatu benda dengan bumi sebagai pusatnya yang mempunyai periode sama dengan rotasi, yaitu 1 hari sideris atau 23,9344 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama yang panjangnya 42164,17 km. 2. Geostationary orbit adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan orbita sama dengan 0 dari permukaan bumi. Objek yang berada di orbit stasioner akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Satelit ini adalah satelit dengan orbit yaitu 3.786 km dari permukaan dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. Contoh satelit Papa Intelsat 7.
3. Medium Earth Orbit. Orbit bumi menengah atau medium Earth Orbit kadang-kadang disebut orbit Moika antara intermediate Circula. Orbit adalah sebuah wilayah ruang di sekitar bumi, di atas orbit bumi, pada dan di bawah orbit geostasioner. Orbit ini adalah rumah bagi beberapa satelit. 4. Low Earth Orbit adalah sebuah orbit sekitar bumi antara atmosfer dan sabuk radiasi Van Allen dengan sebuah sudut rendah. Batasan ini tidak didefinisikan secara pasti, tetapi biasanya sekitar 200 sampai 1200 km di atas permukaan bumi. A. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity adalah jumlah penggunaan internet ditampilkan dalam jumlah upload dan download. Ini biasanya dikenal sebagai jumlah bandwidth yang digunakan pengguna selama waktu tertentu. Ada beberapa operator yang akan membatasi jumlah bandwidth yang tepat digunakan pengguna setiap bulan sebelum memberikan sanksi kepada mereka. Network bandwidth consumption. Bandwidth adalah jumlah informasi digital yang dapat dikirim dan diterima dari perangkat dalam waktu tertentu. Layanan sebuah jaringan terkadang mengalami lonjakan performa dan terkadang mengalami penurunan secara drastis meski tanpa disengaja. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim jumlah pesan yang sangat besar. Internet mengukur end-to-end throughput sebuah perangkat pengirim yang secara terus-menerus mengirimkan data. Typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MB per s. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit atau megabit setiap detik. Banyaknya jumlah bit data yang dapat dilewatkan dalam sebuah koneksi antara pengirim dan penerima melalui media transmisi dalam 1 detik. 1. Throughput. Throughput adalah tingkat produksi atau tingkat di mana sesuatu diproses ketika digunakan dalam konteks jaringan komunikasi seperti Ethernet atau radio paket. Throughput atau jaringan tingkat pengiriman pesan sukses melalui saluran komunikasi. 2. Upstream. Bandwidth upstream mengacu pada kecepatan pengambilan data ke ISP Anda. Ini mempengaruhi seberapa cepat Anda dapat mengunggah foto dan mengirim lampiran file melalui email. Jika Anda telah bandwidth upstream, Anda dapat melakukan tugas-tugas ini lebih cepat. 4. Kecepatan atau spek. Cara yang digunakan untuk mengatur bandwidth diantaranya menggunakan tool bandwidth test seperti spektest.net, menggunakan standar 802.11b dengan kecepatan maksimal
11 Mbps dengan download file besar menggunakan software bandwidth metal. Analisis kebutuhan bandwidth. 1. Shared bandwidth disebut dengan istilah up to bandwidth merupakan mekanisme pembagian bandwidth yang diperoleh berdasarkan banyaknya pengguna yang sedang mengakses. 2. Dedicated bandwidth merupakan bandwidth yang secara khusus disediakan hanya untuk seorang user saja. Perbandingan penggunaan bandwidth adalah 1:1 dengan kapasitas tersebut tidak terbatas waktu dan jumlah user tetap sama. Jenis-jenis pada TCP atau IP. 1. Normal data user pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network Management. 2. Network Management layanan pada TCP atau IP manajemen network sangat melakukan pertukaran data. 3. Real-time sistem real-time dapat diterapkan pada TCP atau IP sehingga memberikan keluaran dengan waktu tunda yang singkat. 4. Streaming application metode penyampaian aplikasi virtual. 5. Critical data application di sini menggambarkan parameter di mana pekerja harus dilakukan. 6. Network security management memungkinkan administrator untuk mengolah jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari satu lokasi pusat. 7. Network control traffic proses pengolah mengendalikan atau mengurangi lalu lintas jaringan terutama bandwidth internet oleh jadwal jaringan. 8. DOS phone service denial of service biasanya dicapai dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan dalam upaya untuk membebani sistem. 9. Scavenger proses cara mencari informasi di internet dengan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang ada di internet. Pengertian QoS atau QoS Quality of Service atau QoS atau mutu layanan merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan diharapkan. QoS merupakan fitur yang dimiliki oleh jaringan. B. Faktor yang mempengaruhi QoS. 1. Delay adalah waktu yang dibutuhkan data menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat mempengaruhi oleh jarak media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. 2. Delay variations adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang dihilangkan diabaikan. 3. Paket loss kehilangan paket terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai ke tujuannya. Kehilangan paket disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data biasanya melalui jaringan. 4. Paket reloading tidak terlalu berpengaruh
pada aplikasi yang menggunakan protokol TCP karena TCP memiliki kemampuan untuk mengurutkan kembali paket yang diterima di komputer. 5. Average byte size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan browser maupun aplikasi. 6. Desynchronizing TCP session. Aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP. Komponen pendukung QoS. 1. Queuing, sebuah trafik yang akan disusun berdasarkan skala prioritas dalam sebuah antrian. 2. Signaling akan memberitahu router mengenai kebutuhan QoS oleh program aplikasi. 3. Classification, identifikasi trafik yang lalu lalang di jaringan dan bagi-bagi jadi beberapa kelas. 4. Marking, ngasih stempel ke setiap paket. Layer 3 namanya Type of Service Toast atau Frame Layer namanya Class of Service. 5. Administration Control berfungsi untuk membatasi trafik yang masuk atau ditolak sehingga memberikan manfaat QoS dari flow yang sudah ada tetap terjamin dan medium. 6. Congestion Control, metode yang digunakan untuk mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. 7. Traffic shaping, proses manajemen bandwidth untuk mengoptimalkan jaringan internet dengan menerapkan QoS sebagai penentu trafik sebuah jaringan. 8. Integrated and Differentiated Service, aplikasi meminta jaringan layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. 9. QoS Policy, saat Anda menggunakan kebijakan QoS, aplikasi Anda tidak perlu dibuat untuk antarmuka aplikasi tertentu. Ini memberi Anda kemampuan untuk menggunakan QoS dengan aplikasi yang ada. Menghitung rata-rata delay. Menganalisis throughput, delay, dan paket loss. Di sini paket loss sama dengan paket data dikirim dikurang paket data diterima dikali 100%. Paket data yang dikirim. Delay, latency, delay sama dengan paket reach, link bandwidth, jitter, total variasi delay, total paket diterima, total variasi delay dikurang rata-rata delay. Contoh kasus, bagaimana hasil pengujian QoS berdasarkan capture wheel chart berikut ini. Ini ada gambar, bisa dilihat. 1. Menghitung rata-rata delay. Rata-rata delay
2 total delay dan atau total paket yang diterima. Rata-rata delay 5,896 S per 599 paket sama dengan 298, M per S. 2. Menghitung throughput. Dari hasil delay di atas, tentukan termasuk ke dalam kondisi bagaimana jaringan yang sedang dianalisa berdasarkan tabel kategori berikut ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Throughput atau jitter, total variasi delay, total paket yang diterima, total variasi delay diperoleh dari penjumlah. 3. Menghitung paket loss. Dari hasil di atas tentukan termasuk ke dalam kondisi bagaimana jaringan yang sedang analisa berdasarkan tabel delay berikut. Paket loss. Ini paket loss, paket data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dikali 100% atau paket data yang dikirim paket loss 599 dikurang 599 dikali 100% per 599 paket loss 0. Soffit merupakan perangkat yang secara logika berada di titik pusat jaringan atau sentra telekomunikasi, menjadi fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP atau Internet Protocol. Komponen Soffit. 1. Media gateway atau controller. Komponen utama dari Soffit yang berfungsi untuk meninjau sebuah dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan lain serta menjembatani jaringan yang berbeda. 2. Signaling gateway. Application server adalah sebuah entitas dari proses aplikasi. Fungsi dari application server yang berperan sebagai layanan seperti contoh OOS dan NMS. 3. Media gateway berfungsi sebagai elemen standard untuk memutarkan trafik dalam jaringan Soffit dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Media gateway terbagi menjadi trunk gateway dan access gateway. Trunk gateway adalah media gateway yang menjalankan fungsi media bagi Soffit kelas 4, yaitu memutarkan trafik dari jaringan. 4. Aplikasi server. Server aplikasi adalah server yang menampung aplikasi kerangka kerja. Server aplikasi adalah kerangka kerja perangkat lunak untuk membangun server aplikasi. 5. Media server melaksanakan fungsinya yakni untuk memperkaya Soffit dengan kemampuan media jika diperlukan. Ini akan mendukung digital signaling processing atau DSP misalnya, yakni respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Fungsi dan fitur dan fungsi Soffit. Fungsi switch paling utama adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. 1. Fungsi swing berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. 2. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi persinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentra telepon. 3. Fungsi
signaling proses pertukarannya sinyal antara komponen atau alat telekomunikasi dalam pembuatan koneksi. 4. Fungsi interface mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis baru. Layanan yang wajib dimiliki Solvit adalah 1. K-Server. K stand for sebuah komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan panggilan telepon ke telepon lain menggunakan tombol transfer. 2. Hunting group, sebuah konsep telepon mengacu pada metodologi yang panggilan telepon ke dalam sebuah grup yang memiliki beberapa sambungan telepon. 3. Call forwarding, fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. 4. Converse call, fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan telepon balik secara culminating. 5. Abbreviated dialing, fitur yang digunakan untuk mempersingkat proses dialing yang nomor singkatan yang terdiri dari 1 atau 2 digit. 6. Call-waiting, fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. 7. Call forking, fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering seperti telepon rumah dan HP secara bersamaan. 8. Call identification, presentase, servis yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor telepon. 9. Client identification restrictions, servis yang memungkinkan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.